Sholat Mas, tarik dulu baru bengok toh. Oke, teman-teman yang ini tolong di mute suaranya ya. Oke, yang teman-teman yang baru bergabung tolong di mute suaranya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar dan tertarik untuk bergabung di kegiatan Mata Garuda Papua Barat. Jadi inilah inisiatif dari teman-teman yang ada di alumni yang berasal dari Papua Barat gitu. Dan malam ini juga sudah hadir ada Ketua Mata Garuda Papua Barat, ada Kak Leo. Halo malam Kak. Ya, Kak Leo di Manokwari ya. Oke, Halo. jadi oke, terima kasih. Perkenalkan saya sini Erpin, saya selaku moderator. Jadi saya tuh alumni LPDP 2017-2018 di Queen's University Belfast. Dan untuk malam ini kebetulan, kayaknya bukan kebetulan ya, memang ketiga pembicara ini orang-orang yang sudah pernah ke Papua gitu dan bahkan asli Papua. Yang pertama ada Kak Mega, sekarang lagi di Belanda, lagi di Wageningen ya. Sekarang jam berapa di sana, Kak? Jam berapa sampai lupa jam? Jam 1.08 siang. Jam 1 siang ya? Yep. Oke. Ya, jadi jam 1. Dan beliau ngambil PhD Candidate in Education and Learning Science. Dan kebetulan juga sudah pernah ke kemana kemarin di Papua? Saya di Bintuni 3 tahun. Oh, di Bintuni. Itu. Ya. Dan sekarang lagi di Wageningen. Dan kebetulan kami adalah teman PK, Angkatan PK. Kita di PK 88. Oke, selanjutnya ada Kak Ismet, tapi kayaknya beliau belum bergabung, nanti dia akan menyusul. Beliau adalah senior saya, kebetulan S1 dulu pernah di Universitas Muhammadiyah Sorong, tapi dia lanjutkan di Ternate gitu. Selanjutnya pas S2 senior saya juga di Belfast gitu. Dan sekarang S2-nya juga LPDP dan S3-nya juga LPDP. Sekarang dia lagi masih online karena belum berangkat ke US, tapi sekarang sudah mulai perkuliahan di University of Rochester, USA. Dan yang ketiga ada Pak Ridwan. Halo malam Pak. Pak Ridwan. Malam. Oke ya. Kalau malam Ridwan, ya, ini Pak Ridwan teman PB saya, teman pengayaan bahasa waktu itu di UIN Jogja, teman kos bareng juga ya Pak. Teman belajar IELTS bareng. Iya, dan sekarang beliau lagi sekarang di Perth jam berapa, Pak? Di Perth ini jam 7.10. Oh, jadi waktunya sama dengan Makassar ya. Oh, 1 jam lebih lambat ya, berarti ya? Daripada iya, 1 jam lebih lambat dari Papua. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita langsung ke pembicara pertama, mungkin dari Kak Leo, Ketua Mata Garuda, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih. Ya. Juga buat Pak Ridwan, Pak Tega, buat waktunya Suaranya Kak, kayaknya putus-putus Kak. Erpin, kalau begini kedengaran? Ya, kedengaran, siap. Oke, maaf tadi pakai headset. Ya. Iyo, terima kasih banyak Erpin. Terus juga makasih buat pemateri Kak pembicara hari ini. Mbak Mega, terima kasih banyak, dan juga Pak Ridwan. Pak Ridwan, salam dari Om Tony. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, jadi sudah mau berbagi. Ini pengalaman yang berharga sekali buat saya pribadi dan juga buat teman-teman Mata Garuda Papua Barat dan juga buat peserta-peserta yang sudah mendaftar. Itu saja dari saya. Mungkin kita bisa langsung lanjut lagi. Sip. Baik, terima kasih. Erpin, waktu dikembalikan. Oke, siap. Terima kasih, Kalian. Oh iya, Erpin, minta maaf. Pak Ridwan, Mbak Mega, saya minta maaf sebentar, mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai karena 8:30 ini kita nggak ada bimbingan lagi karena sekarang ada proses latsar, jadi ada bimbingan dengan coach dulu untuk rancangan aktualisasi. Oke, sip. Oh, Kak Ismet sudah bergabung nih. Selamat datang buat kita punya pembicara kedua.
Ya, beliau adalah senior saya di Belfast dan sekarang melanjutkan S3-nya nanti di University of Rochester. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan Kak Mega untuk mungkin sharing gimana cara mengkontak supervisor, terus gimana cara menghubungi supervisor, kayak gitu. Oke Kak, silakan. Wow, cepat ya. Biasanya pengantar ada ABCD-nya, tapi ini Soalnya super pembicaranya fast. kayaknya banyak, 3 orang nih. Kayaknya karena untuk S3 nih kayaknya banyak banget yang harus disampaikan. Ya. Oke. Oke, salam kenal semua. Saya Mega dari Education and Learning Sciences Wageningen University. Temannya Kak Ervin juga. Saya akan menyampaikan sedikit tentang step by step before doctoral degree. Semua yang saya sampaikan di sini pengalaman pribadi ya. Pada poinnya tiap orang pasti akan menemui perjalanan yang berbeda. Jadi jangan dijadikan yang saya sampaikan sebagai patokan saklek, itu nggak kayak gitu. Jadi pasti jurinya tiap orang berbeda. Mungkin nanti ada Pak Ridwan, Pak Ismet juga pengalamannya akan berbeda dengan saya. Konten hari ini ada supervisor versus tesis, 3 di atas gambaran umum, 3 di bawah kita langsung bicara dulu secara spesifik. Poin 1, 2, 3 ini poin titipan dari Kak Ervin yang sepertinya sudah terangkum di contoh email respon perbedaan S2 dan S3. Oke, materi pertama saya supervisor versus tesis. Nah, di sini ada gambar 2 bapak, 1 bapak tua dan ibu tua, dan ini saya asumsikan sebagai kalau pace-mace di sini adalah kalion. Nah, kalion adalah kakak yang paling kanan. Nah, tesis itu siapa? Tesis itu adalah istri kalian nanti selama 4 tahun ke depan dalam mengerjakan tesis. Siapa 2 orang tua di belakang? 2 orang tua di belakang adalah supervisor kalian nanti. Jadi, bagaimana kita mencari supervisor adalah langkah pertama mencari istri yang tepat untuk kalian dulu. Istri yang tepat adalah tesis, dimulai dari tesis itu dulu. Ini asumsinya. Bagaimana kita berhubungan dengan supervisor? Sebelumnya kita harus memahami tesis kita dulu. Kita pahami baik-baik dulu. Sampai sini jelas ya asumsi tesis dengan istri dan supervisor dengan bapak dan mama mertua ya. Next, mertua idaman. Bagaimana mencari mertua idaman? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum kalian mencari mertua idaman, kalian harus mencari istri idaman dulu. Istri idamannya seperti apa ya, sesuai dengan passion-nya kalian, interest-nya dia, mau yang cantiknya seperti apa, mau yang tinggi, mau yang pendek. Begitu juga dengan yang tesis. Mau discuss masalah apa, mau apa sih yang mengganggu kamu ke depan selama 4 tahun, itu bukan waktu yang singkat loh menurut saya. Lalu bagaimana mencari mertuanya ya, cari cek yang pertama expertise-nya, share grupnya dari mana, research objektif atau interest-nya seperti apa, cek lagi dia university di mana, negaranya mana, dan umur. Nah, umur ini penting karena jangan sampai kita dapat supervisor, oke, dia expertise-nya udah dewa banget lah di bidang katakanlah Papua atau apa ya, kehutanan. Oke, dia dewa bidang kehutanan banget nih, udah mertua idaman banget nih si calon supervisor. Tapi umurnya ternyata udah 70 sekian. Waduh, jangan sampai kita nanti udah nyampe di negaranya, katakanlah dia di Australia, di tempat Paritan. Ternyata setahun kemudian dia meninggal. Ya kita nggak tahu ya siapa. Umur memang bukan kita yang atur, cuman faktor umur ini menurut saya salah satu hal yang penting. Jadi jangan usahakan meskipun dia ekspertisnya sudah wow banget, tapi jangan yang terlalu tua. 40-50 masih oke. 60-70 mungkin perlu kita consider lebih lanjut. The journey, ini perjalanannya lagi-lagi berdasarkan saya ya, start from you. Jadi apa mimpi kamu, apa passion kamu, apa yang menganggap kamu gelisah selama ini. Jadi sebenarnya nggak semua orang harus jadi PhD, nggak semua orang juga harus lanjut ke doktoral. Ada beberapa orang yang menganggap, oke, gue S1 cukup, oke, saya S2 juga sebenarnya tidak
tidak masalah selama dia bahagia. Masalah beberapa yang bermasalah. Aku pingin ilmuku jauh lebih banyak dari S2, banyak hal yang ingin aku raih. Aku merasa nggak nyaman dengan akses pendidikan. Ini kalau pengalaman saya, aku nggak merasa nyaman dengan akses pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu aku mau berbuat lebih, bagaimana caranya meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Gimana caranya sebelum memutuskan untuk doctoral degree, tanyakan itu dulu ke diri masing-masing pace-mace sekalian. Apakah ini yang saya mau? Apakah ini yang saya butuhkan? Jawabannya ada di kakak-kakak sekalian. Kalau sudah dapat ini adalah tujuan hidup saya mau lanjut S3. Oke, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama itu susun proposal. Karena PSD, kalau saya PSD ya, ada yang doktoral, yang bukan PSD itu dia lebih banyak kerja lapangan, bikin sesuatu. Kalau saya PSD itu fokusnya untuk riset. Nah, kalau riset itu biasanya kita nanti akan banyak-banyak bermain di melakukan penelitian. Kenapa saya bilang bermain-main? Karena penelitian ini ya ada up and down-nya, jadi kalau kita harus serius aja ngerjain penelitian kayaknya nggak make sense juga. Bagaimana memulai proposal yang baik untuk mencari supervisor? Di sini saya kasih highlight proposal itu sangat berhubungan dengan supervisor. Untuk penyusunan proposal mungkin kita semua sudah cukup tahu ya, di S1 dulu proposal itu dari introduction sampai metodologi. Nah, pada saat penyusunan literatur review atau kajian teori, silahkan dicek paper-paper yang berhubungan dengan ilmu yang akan kita kembangkan saat studi S3. Nah, dari paper tersebut kita telusuri lagi expertnya siapa yang sering bermain dengan ilmu yang akan kita kembangkan tadi. Nah, dari expert itu tadi pasti akan ketemu si expertise itu, si dewa kehutanan tadi, dia kerja di universitas mana. Nah, itu ketemu di situ nanti. Setelah itu kita cek nih si calon mertua Kak Leon tadi, ini si dewa kehutanan tadi. Kita cek supervisornya dia ada di mana, sudah jelas. Nah, barulah di sini kita proses untuk menghubungi calon supervisor tersebut. Caranya secara detail ada di slide selanjutnya, tapi secara general pertama kita kenalan dulu dengan calon supervisor, setelah itu cek responnya, baru submit proposal, dan sebelum submit proposal itu kita harus cek university template, karena masing-masing universitas dia punya template khusus untuk submit proposal khususnya untuk S3. Jadi perhatikan website universitasnya sebelum kita langsung tembak si supervisor dengan proposal itu tadi. What next? Setelah itu biasanya kalau dia setuju, dia akan bilang yes, mari kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu biasanya LOA atau Letter of Acceptance, surat penerimaan dari kampus. Apa yang harus diperhatikan dari surat penerimaan dari kampus? Ada dua hal menurut saya, yaitu tanggal. Tanggal mulai studi ini sangat urgent, karena kalau di Belanda ya ada winter break, ada summer break. Jangan sampai kita masuk PSD pas winter break, pas summer break. Mereka nggak ada di sini, mereka bakal kosong, mereka bakal keluyuran kemana-mana, karena menurut mereka break itu sangat penting ya untuk work-life balance. Jadi jangan sampai kita berbenturan dengan winter break atau summer break, itu satu. Yang kedua, usahakan di awal bulan. Karena kalau nanti via LPDP, kalau di tengah bulan nanti ngitungnya bingung gitu nggak sih? Jadi nanti next-nya sama mungkin yang sudah dapat S2, living allowance-nya akan disesuaikan dengan misalnya, oke, mulai per 1 Februari, saya tidak menyarankan 1 Januari. Kenapa? Karena mereka masih winter break, masih suasana liburan, masih nggak oke untuk lanjut studi di 1 Januari. Kita ambil case 1 Februari. Nah, kalau di 1 Februari ini udah enak, mereka udah selesai liburan, mereka udah on fire buat kerja, mereka untuk LPDP-nya juga enak, ngitung tanggalnya untuk living allowance-nya per bulan Februari, berarti full dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Tapi kalau mulainya udah di 15 Februari katakanlah, atau di 20 Februari. Jadi untuk penanggalannya nanti agak susah kalau dengan LPDP.
Perhatikan juga dengan durasi. Jadi di surat Menteri Kampus nanti ada 3 tahun, apakah 4 tahun? Di UK setahu saya 3 tahun, di Belanda dan sekitarnya setahu saya 4 tahun. Perhatikan juga kalau Bapak Ibu semua dosen, misalnya ada jalur budi, saya nggak tahu bedanya budi sama beasiswa pendidik apa, tapi kalau budi itu 3 tahun tapi bisa extend 1 tahun. What next? LOE bukan akhir dari segalanya, masih banyak hal yang harus kita siapkan sebelum sampai studi. Mungkin nanti ada satu tema khusus yang kita akan bicarakan hari ini, hanya dari bagaimana mulai step by step-nya sampai kita dapatkan LOE tersebut. Itu asumsi saya ya. Contoh email langsung tembak. Ini pengalaman saya waktu awal-awal menghubungi supervisor. Kenapa saya bilang langsung tembak? Karena menurut saya ini adalah the worst version email that I send to my calon mertua idaman saya. Jadi di sini saya state nama saya Mega, saya mau lanjut studi S3, proposal riset saya akan membahas tentang akses perguruan tinggi. Saya harap kamu mau menjadi supervisor saya. Menurut saya ini adalah, mungkin ada yang sudah di fase ini, sudah mulai hunting-hunting supervisor, ini adalah yang terburuk. Kenapa? Oke, kamu kenalan, nama saya ini. Kamu langsung tembak, saya mau lanjut studi. Terus kamu bilang, akses saya, research proposal saya tentang akses ke pendidikan tinggi. Kamu mau nggak mau jadi supervisor saya? Menurut saya ini contoh email yang terburuk yang pernah saya lakukan. Ini real case ya, yang pernah saya lakukan. Yang menurut saya ini the worst, jangan dicontoh. Yang kedua masih langsung tembak, tapi dengan sedikit perbaikan. Di sini sudah ada perbaikan dengan. Di sini saya melakukan sedikit riset tentang calon supervisor saya tadi. Apa saja yang dia lakukan, riset interest-nya sejauh mana. I believe that your publication, interest-nya di sini, expertise pekerjaan dia di UNESCO, di sini sudah ada perbaikan ya sedikit. Tapi tetap di bawah saya masih langsung tembak. I hope that ya, jadi bawah-bawahnya tetap langsung tembak, dan menurut saya ini kurang bagus juga, meskipun kamu sudah memperkenalkan dirimu, kamu pelajari sejauh mana pekerjaannya dia, track record-nya dia, riset interest dia, tapi tetap di bawah saya langsung, mau nggak kamu jadi supervisorku? Menurut saya ini juga kurang etis, karena kita tidak memberikan ruang bagi dia untuk mengenal lebih jauh tentang kita itu apa. Next, menurut saya nggak bilang ini contoh email yang paling bagus, tapi menurut saya contoh email yang ini sudah cukup lengkap. Kenapa? Satu, saya sudah memperkenalkan diri saya. Nama saya Megawanti, saya dosen di Universitas Negeri Papua. Ini contoh ya. Lalu saya berencana untuk melanjutkan studi. Lalu cek lagi, interest-nya dia apa, apakah sesuai dengan riset proposal kita. Jadi interest-nya dicek relevannya, yang poin hijau ini. Interest-nya di widening participation, riset proposalnya tentang akses and equity in higher. Tentunya di sini cukup relevan. I hope we can discuss further about this. Jadi di sini saya memberikan ruang bagi calon supervisor saya untuk komen dulu. Jadi ini loh saya kenalan, riset saya tentang ini. Saya juga sudah mempelajari tentang kamu. Kamu risetnya tentang ini. Ini relevan. Yuk diskusi lebih lanjut. Jadi menurut saya ini cukup membuka ruang bagi calon supervisor untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dari kita. Jadi jangan sampai gunakan email langsung tembak kayak gini ya. I hope kamu mau, atau do you mind to be my supervisor? Menurut saya ini nggak oke gitu. Dan saya nggak bilang ini yang paling oke pengalaman saya. Dan dengan email seperti ini saya mendapatkan lebih banyak respon dari calon supervisor. Jadi mereka lebih banyak menjawab email saya dengan menggunakan email yang seperti ini daripada email langsung tembak yang langsung, apakah kamu mau jadi supervisor saya? Itu saya ada yang tidak direspon sama sekali. What next setelah kita kirim email yaitu respon. Ada 3 respon menurut saya, yaitu yes, no, dan apa yang harus kita lakukan kalau tidak. Sebelum yes, saya bahas
zero respon, harusnya 4 tabel ini, 4 kolom. Zero respon itu dia tidak membalas sama sekali email kita. Kita harus cek di situ. Mungkin saya menggunakan template yang pertama tadi saya bikin tuh, yang nama saya ini, saya mau lanjut S3. Kamu mau nggak jadi supervisor saya? Itu biasanya no respon. Jadi langsung mereka nggak balas, nggak apa. Ini anak apa-apaan, tiba-tiba tembak aku mau jadi supervisor tuh. Mana siapa gitu. Jadi kayak itu tidak direspon. Respon kedua, ini yang kita harapkan berbalas, yaitu yes. Yes itu biasanya dia akan clarify lagi, oke, jadi riset kamu tujuannya untuk apa, mau ngapain. Setelah itu dia akan balas untuk meminta, oke, apa kamu bisa kirim riset proposal kamu ke saya. Nah, biasanya dia akan pelajari apakah riset proposal kita sesuai dengan interestnya dia atau tidak. Nah, setelah itu baru intensif email. Intensif email ini di mana kita akan email-emailan lebih lanjut dengan calon supervisor tersebut, bahkan ada yang minta Skype meeting untuk membicarakan mau dibawa kemana sih riset proposal kita ke depan. Ini yes, respon yes ini adalah respon yang kita harapkan paling baik dari para calon supervisor tersebut. No, jawaban no ini biasanya ada 3 case, dia full. Jadi di sini mereka sangat memperhatikan, balik lagi ke work-life balance itu tadi ya. Jadi kalau mereka sudah menganggap kegiatannya full, mahasiswa bimbingan PhD-nya sudah full, mereka akan state itu di jawaban email mereka. Maaf, saya sudah punya 10 bimbingan PhD dan saya tidak bisa menambah lagi tahun ini, silahkan coba yang lain. Biasanya jawabannya seperti itu. Retire, maaf, tahun depan saya sudah akan selesai, saya tidak akan mengajar lagi, jadi saya tidak bisa membimbing kamu selama 4 tahun ke depan. Atau busy, biasanya dia juga terlibat dengan seperti yang tadi, contohnya si profesor tadi, dia terlibat dengan UNESCO, dia terlibat dengan beberapa pekerjaan lain yang cukup menyita waktunya, sehingga dia tidak punya waktu untuk membimbing kita. Ini jawaban-jawaban no biasanya. Lalu apa yang terjadi kalau kita mendapatkan jawaban no? Katakan terima kasih, tetap ya, etika harus kita bangun di sini. Terima kasih atas respon Anda. Lalu tanyakan, apakah Anda memiliki expert lain yang sesuai dengan bidang yang Anda, biasanya dikasih rekomendasi itu, oh iya kamu bisa ngubungin profesor ini, atau di universitas dia bisa rekom profesor lain yang ada di universitas itu atau di universitas lain. Ini biasa, dan mereka biasanya kalau udah di step ini, mereka kasih rekom itu udah oke banget. Langkah terakhir setelah kita dapat no, never give up. Saya coba 200 universitas karena saya sudah di deadline oleh LPDP itu hunting LOE 1 tahun setelah PK. Jadi saya waktu itu gila-gilaan bagaimana caranya supaya saya dapat LOA. Jadi saya hampir semua universitas yang memiliki jurusan pendidikan di list LPDP semua saya tembak. Tapi akhirnya saya belajar bagaimana cara mengirim email yang direspon, bagaimana yang tidak direspon, bagaimana yang baik, bagaimana yang sopan dan tidak. Never give up ini the most important part. Bedanya S2 sama S3. S2 sama S3 itu S2 saya lebih banyak ambil course yang lebih spesifik kayaknya ya. Dan kalau setelah itu kita akan tesis selama 6 bulan terakhir. Kalau di kasus di Wageningen sendiri mereka ada internship yang mendukung tesis itu tadi. Kalau S2 saya kemarin saya tidak ada internship, hanya spesifik course dan langsung tesis. Kalau di level S3, ini beda-beda lagi, masing-masing chair group kebijakannya seperti apa. Saya diminta ambil 1-2 course pendukung untuk menyusun proposal riset saya. Setelah itu bangun lagi proposal. Jadi proposal yang sudah kita siapkan sebelumnya, saya bangun lagi berdasarkan input dari 1-2 course tadi, dibangun lagi proposalnya. Lalu fokus riset, mau ambil data, mau nulis, outputnya diharapkan berupa jurnal. Kalau di Belanda sendiri 3-4 jurnal minimal. Teman saya ada yang baru defense, dia sampai 5 paper submitted, itu keren banget. Pertanyaan satu lagi dari Ervin tadi, bagaimana memilih universitas, mungkin sudah terjawab di sebelah sini ya. Begitu kamu menemukan expertise yang sesuai dengan paper yang akan kamu kembangkan ke depan, otomatis kamu akan menemukan universitas tersebut. Jadi mungkin sudah terjawab di sini ya, bagaimana cara menemukan universitas, otomatis dia akan include dengan supervisor atau si dewa tentang kehutanan itu tadi.
Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih. Feel free to discuss. Hubungin saya di kalau mau tanya lagi. Kembali ke Kak Erpin. Kalian ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Aduh, foto terakhirnya nih waktu berkunjung di Wageningen ya. Terima kasih lagi. Jadi waktu itu tempat numpang gitu ya. Oke, keliling Belanda sama lurah LPDP. Oke, terima kasih Kak Mega. Jadi nanti teman-teman setelah 3 pemateri baru kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi ya intinya dari Kak Mega ya, kalau pada saat cari supervisor ya ibaratnya kayak nyari mertua ya. Jadi tesis atau kalau kita bilangnya tesis ya, kalau di UK itu S3 tuh bilangnya justru tesis. Tesis atau disertasi kita itu ibaratnya calon istri atau suami kita ya. Calon istrinya Kalion tadi. Ya, oh ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Mega. Selanjutnya Kak Ismet. Ya, Kak Mega bisa stop share screen. Nanti kita lanjut dengan Kak Ismet. Oke. Thank you. Oke, selanjutnya Kak Ismet. Oke, silakan. Ini senior saya di Belfast nih. Oke, senior di Belfast juga satu kampus juga sempat di UMS. Kampus di UMS Universitas Sorong ya. Kebetulan saya masuk, saya keluar dia masuk. Iya. Jadi di sini nih kayak Kak Ismet mungkin bisa sapa satu angkatan kayaknya di sini ada nih. Ada beberapa makanya pas gabung terus kayak ini kayak reuni perasaan. Ada Ervin, ada Bang Miftah, halo Kakak Bus. Oh iya. Tukang cukur saya yang terbaik, hairstylist terbaik se-Belfast Raya. Halo. Kayak kita akhirnya ketemu. Sama ini juga, sama termasuk senior juga, termasuk satu PK juga, Pak Ridwan. It's been a long time not seeing you. Okay, so let me share what I've been doing. No. Oopsie. So, a minute. Oke, sebenarnya yang akan saya share ini hampir sama sebenarnya. Cuman saya lebih basicnya karena kayaknya saya berasa kayak masih baru keterima juga sebagai doctoral student di University of Rochester. Dan pretty much what I want to explain will be almost similar to Mbak Mega tadi jelasin. And I learned some stuff as well. Belajar beberapa hal juga dari Mbak Mega. Thank you. Okay. So where to begin? Okay. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismet. Saya besar di Papua Barat sebenarnya, di Sorong. Saya dulu kuliah di kampusnya Erpin juga sampai semester 5 kemudian pindah. S2 saya di UK dan S3 saya alhamdulillah keterima lagi di LPDP di USA. Oke, itu singkat pelan, kita masuk langsung ke ini aja apa yang mau kita omongin sekarang. Now, what you prepare ini pretty much apa sih bullet point apa yang akan kita obrolin hari ini. Not much. Ada beberapa yang mungkin pengulangan informasi. So, oke. Jadi, what to prepare untuk dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kuliah di US. Walaupun saya belum benar-benar sampai di US karena pandemi. Jadi kemungkinan semester ini dan mungkin semester depan masih online. It is frustrating. Sangat-sangat frustrating, apalagi karena perbedaan waktu, time constraint-nya itu tuh benar-benar jauh. Kayak 11 jam sendiri gitu. Dan it was struggling. Okay, so to continue your study to doctoral degree in US, what to prepare? Ada di sini English Proficiency Test result dan GRE. Biasanya mereka minta itu 7, cuman ada yang 6,5 sebenarnya. Bahkan saya pernah ngecek di salah satu kampus itu tuh ada yang untuk beberapa jurusan itu bahkan mereka menerima 6 dengan ada salah satu yang 5,5. Salah. Oops, ada SMS. Oke.
Ada yang Kemudian 7,5 juga loh Pak Ismet. ada yang 7,5 juga. Ada yang 7,5 juga. Kemudian jadi beragam sebenarnya. Dan kebanyakan dari teman-teman kenalan saya juga yang ngelihat kalau misalkan requirement-nya low itu kampusnya kayak kampusnya pasti nggak bagus nih, nggak seperti itu juga. Karena once kalian terjun ke sana baru sadar tuh oke. Jadi like pretty much don't judge the book by its cover. Oke, so kemudian dari GRE cukup menantang teman-teman, termasuk saya juga ketika ngelihat GRE langsung kayak karena menurut saya IELTS lewat depan GRE itu mas gitu, takut dia. Just kidding. Oke, kemudian berikutnya ada yang harus disiapkan adalah required document, nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Kemudian ada research interest, itu harus dipersiapkan. Tadi juga udah dijelaskan sama Mbak Mega. Yang jelas ini kudu mesti harus fardu ain disiapkan sebelum benar-benar memilih untuk kuliah S3. Kemudian selanjutnya adalah temukan program yang benar-benar sesuai sama apa yang dibutuhkan sama apa yang pengen kalian pelajari gitu. Dan nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Kemudian ada find professor yang interestnya itu tuh bisa sama dengan kalian, itu lebih baik. Nanti dijelasin juga. Kemudian terakhir, look for funding opportunities. Nanti ini menarik karena selain dari beasiswa yang kalian sudah pada tahu, ada juga sebenarnya funding dari kampus yang bisa kalian dapatkan sebenarnya. Oke, so let's go to the next then. Just a moment. Oops. Nggak responding komputer saya. Oke. Kemudian berikutnya kita ngomong pertama kali tentang English Proficiency Test. Kita udah tahu dan ini udah informasi umum bahwa punya hasil tes English itu sangat penting untuk bisa daftar beasiswa, termasuk juga daftar kampus, dan dalam konteks ini kampus. Di situ ada IELTS. Kenapa saya taruh di paling awal? Karena IELTS itu keterima di semua institusi di dunia. That's why I put it in the first. Jadi tadi saya bilang banyak requirement IELTS yang tinggi-tinggi. Kebanyakan kalau untuk yang doctoral degree itu mereka memang targetnya tinggi-tinggi, 7 sampai 7,5 itu biasanya. Untuk beberapa, apalagi untuk jurusan kayak social science biasanya tinggi. Cuman di sini ada juga privilege tertentu orang yang sebenarnya punya apa sih keistimewaan, anggaplah di situ. Misalkan kalian lulusan dari S2 kalian itu dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa instruksional, maka biasanya kebanyakan dari kampus itu tidak meminta IELTS, cukup melampirkan ijazah. Tapi tetap ada beberapa yang minta GRE. Itu kebanyakan kampus di US itu minta GRE, selalu GRE. Nah, kebetulan di kampus saya kemarin itu tuh yang saya daftar itu dia waiver GRE-nya sama IELTS-nya. So I was like, I don't have to take the IELTS test, yeah. Oke. Kemudian daftar. Kemudian saya juga kemarin juga daftar di beberapa kampus, salah satunya di University of Rhode Island, itu juga waiver semua requirement tentang IELTS dan GRE, hanya saja tidak dalam list LPDP, so I have to step back. Kemudian sempat daftar di Wisconsin, cuman terlambat kumpul GRE-nya dan akhirnya nggak dapat, malah dapatnya di Rochester. Mungkin rezeki saya di situ. Kemudian TOEFL IBT at least 90. Internet based test, dan ada beberapa yang menerima ITP juga, tapi itu hanya berbatas ke beberapa field kayak fisik, non-applied chemistry, sama non-applied mathematics. Biasanya itu mereka terima yang TOEFL ITP yang 550 ke atas. Kemudian itu tadi sudah disebutkan GRE. Oke, next. So required document. So pretty much what you have to prepare. Master degree certificate, jangan lupa ditranslate kalau misalkan kalian ada lulusan dari dalam negeri. Minta translate-nya itu ditranslate-nya itu tolong menggunakan yang tersumpah, karena
kadang-kadang kalau misalkan ada beberapa case teman saya juga minta translator dari kampusnya, kemudian nggak diterima karena mereka minta yang tersumpah. Gitu. Padahal dari kampus juga. I don't know, can't explain that. Anyway, kalau bisa yang tersumpah. Kemudian academic transcript sama ditranslate juga kalau dalam bahasa Indonesia. Research proposal silahkan persiapkan dari sekarang ketika teman-teman pengen memutuskan untuk melanjutkan studi S3. Karena ini akan menjadi salah satu poin penting si supervisor ini mau nerima kita sebagai student-nya atau di bawah bimbingan dia atau enggak gitu, dari research proposal tersebut. Kemudian valid passport, biasanya mereka minta scan-nya, letter of recommendation, dan ada beberapa persyaratan-persyaratan lain tergantung kampusnya. Dan ini saya taruh berdasarkan kampus yang saya daftar kemarin, Wisconsin University, University of Rhode Island, sama satunya lagi University of Rochester. Next. Now, research interest. Ini dia nih yang harus kalian pertimbangkan. Karena yang harus kalian pertimbangkan adalah what type of doctoral program would you like to pursue? Tipe doctoral program kan ada dua sebenarnya kalau di field saya di social science. Ada EDD yang lebih praktikal, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mega. Ada yang lebih praktikal, biasanya mereka itu tuh kayak praktisi-praktisi pendidikan atau guru. Kemudian ada juga PhD yang lebih fokus ke research. Silahkan dipilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemauan teman-teman maksudnya. Kemudian, what would you like to research? Itu dia. Apa yang pengen kalian teliti? Saran saya sih, kalau kalian mau biar gampang buat nyusunnya, karena di beberapa negara juga sebenarnya bahkan ketika mereka proposal mereka, terus ketika jalan kuliahnya ikut kuliahnya, ikut kelasnya, ada beberapa negara yang require kelas cukup banyak sebelum akhirnya fokus ke disertasi. Kayak Amerika itu tuh kayak 1 tahun sampai lebih bahkan untuk ikut kelasnya, coursework-nya. UK juga seperti itu. Nah, ketika mereka ikut kelas, kemudian melakukan banyak penelitian, banyak tes dan lain-lain, akhirnya mereka berpikir untuk wah kayaknya lebih menarik judul ini dan bisa diganti gitu di beberapa negara. Termasuk UK, saya sudah confirm itu ke beberapa teman yang di UK. Kalau di US juga saya coba confirm dengan supervisor saya dan it will be happen. Jadi kalau teman-teman pengen lebih fokus lagi, ambil yang misalkan penelitian teman-teman itu tuh bisa dilanjutkan, dilanjutkan lagi ke penelitian yang lebih spesifik. Maka lanjutkan dari penelitian yang tadi yang sebelumnya teman-teman sudah bikin di S2. Kemudian satu lagi, why did you choose the program? Ini semua kalau di US kalian akan mendapatkan satu sesi di mana ketika kalian udah ketemu sama supervisornya, mereka udah tertarik, mereka akan nanya-nanya nih pertanyaan yang seperti ini. Mereka akan nanya-nanya dan ini pertanyaan inti yang sebenarnya bakal bikin kita panas juga ketika diwawancarai sama profesor-profesor. Salah satunya yang akan memilih saya menjadi anak bimbingannya gitu. Nah, diwancarainya dan ini adalah beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan waktu wawancara tersebut. Nanti kita lanjutkan tentang wawancaranya. Kemudian, find a program that suits your need. Maksudnya di sini adalah kadang-kadang sebelum me-apply program, kamu harus take time untuk research sekolah atau kampus yang atau jurusan yang kamu targetin. Gitu. Kemudian lihat yang ini nih, think about this. Ini adalah beberapa consideration. Pertama, facilities. Misalkan kalian anak chemistry, lihat fasilitas lab-nya kayak gitu. Kemudian support system di dalam program tersebut. Kenapa penting? Believe me, doing doctoral study is like climbing the mountain. You will like climb really, really hard even from the beginning of your activity of climbing. Jadi kayak naik gunung, makin capek dan lama-lama juga kayak karena overwhelmed dengan segala tugas dan lain-lain, apalagi di case saya yang
online justru lebih banyak sebenarnya yang harus dilakukan, apalagi dengan tantangan-tantangan kayak perbedaan waktu, mereka malam kita pagi, kita tengah malam mereka pagi, kayak gitu-gitu, itu tantangan banget. Nah, support system ini sangat penting buat teman. Jadi biasanya di dalam kampus itu mereka punya support system seperti kayak komunitas graduate student yang saling support satu sama lain. Biasanya kayak anak-anak doktoral yang lama yang udah beberapa tahun di sana, kayak 2-3 tahun di sana, yang udah terbiasa dengan ritme belajar di sana, di learning environment di sana, kemudian mereka membantu kita dengan membimbing kita. Ya. Jadi membimbing kita, menunjukkan bahwa kamu biasanya kita di email, jadi kayak kamu gimana nih hari ini minggu pertama, gimana nih bulan pertama, terus kayak wah saya overwhelmed sekali, oke, nanti kita ketemu di Zoom yuk, kita ngobrolin soal ini, gitu. Gimana nih, nanti dikasih saran, dan selanjutnya kita akan sangat membantu. Kemudian track record program, jadi bukannya ke kampusnya, tapi track record program lebih ke kayak dosen-dosennya itu tuh kayak gimana, maksudnya expertnya di sana itu tuh kayak gimana, kamu bisa lihat dari nanti proses pencarian supervisor dengan banyak membaca jurnal-jurnal mereka, itu akan sangat mewakili track record dari program tersebut. Find a professor, finally. Find a professor. Well, ini adalah fun part-nya sebenarnya. Fun part dan juga ngeri-ngeri sedapnya juga, part yang ngeri-ngeri sedap. Karena I do feel what Mbak Mega feel about being rejected. Itu kayak ditolak terus patah hati. Tapi harus bangkit lagi. Harus move on. Iya, begitu ditolak set, itu berasa kayak butiran debu di ujung toples. Ngapain debu di toples? Pokoknya gitulah. Intinya harus kuat-kuat mental juga, karena kadang-kadang kita kayak aduh udah di email nunggu. Kadang-kadang kita emailnya itu tuh kayak sebulan sebelumnya baru dibahas. Teman-teman. Itu kadang-kadang seperti itu. Bagus dibalas ya, yang no respon juga banyak loh. No respon itu tuh yang kayak kita nggak dianggap banget ya, aduh. Anda butiran debu. Kalau kata orang timur mah butiran sagu. Jadi inilah proses yang menyenangkan sekaligus ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Kalian akan nyari profesor yang cocok dengan penelitian kalian. Kemudian profesor itu harus bisa diyakinkan untuk bisa mau membimbing kalian. Dan apa yang saya pelajari barusan dari Mbak Mega adalah dengan cara email, tapi bukan saya meng-email juga, cuma saya nge-emailnya straightforward banget. Mungkin karena beda culture ya. Kalau di US itu tuh benar-benar kayak set dibalas, balas straightforward, mereka balas. Kemudian mereka bilang, wah saya lagi full nih. Tapi enaknya, walaupun mereka bilang full, kalau udah dibalas itu ada harapan. Karena mereka gini, coba deh kontak profesor ini. Kayaknya cocok deh sama penelitian kamu. Dah gitu. Jadi langsung diarahin ke profesor yang lain. Di Amerika ada dua cara sebenarnya. Profesor duluan terus nanti dikasih rekomendasi ke kampus, atau dari daftar di kampus dulu kemudian nanti direkomendasikan nama-nama profesor yang pengen kalian hubungi. Saran saya, begitu kalian daftar, maksudnya di konteks ini ya, kalau misalnya kalian daftar di US maksudnya, kalian ini dulu sebelum begitu dapat list dari profesor-profesor yang akan kalian hubungi, atau misalkan kalian lebih memilih menghubungi profesor duluan, maka cari profesor tersebut di school, biasanya itu ada staff dan profesornya, cek publikasi mereka, jangan baca cuma satu dan dikulik doang, baca banyak, pahami penelitian mereka, cari yang benar-benar mereka itu tertarik di situ. Misalkan kalau saya benar-benar tertarik sama yang lagi highlight sekarang, digital literacy. Dan saya ketemu sama profesor yang emang dia pakar di learning in digital era. Nah, cocok nih. Oke. Buka blognya, saya cari blognya, saya cari publikasinya, saya kumpulin, saya baca semua. Baru kontak-kontakan sama profesornya, email dia. Jadi saya email ke profesornya, kemudian cukup straightforward, saya kasih tahu bahwa saya ini dari sini, nama saya ini, saya penerima beasiswa ini.
sedikit info ini, sedikit trik. Kalau kalian udah dapat beasiswa biasanya, ketika menyebutkan beasiswa ini, itu staff dari pos tersebut tuh akan sangat-sangat supportive sekali. I don't know why, but that's one thing to me. Kasih tahu bahwa saya tertarik dengan topik dia tentang apa sih digital literacy within adolescence kayak gitu. Terus saya coba komentari apa yang dia tulis sedikit biar dia tertarik. Terakhir saya minta kalau misalkan bisa berdiskusi lebih lanjut, dan juga saya tertarik untuk menjadi mahasiswa di bawah bimbingan mbaknya profesor. Itu cukup straightforward, cuman mungkin beda culture ya langsung dibalas gitu. Beberapa membalas juga, beberapa ada juga yang enggak. Mungkin karena case itu, I don't know. I'm just a newcomer here. Okay, so jadi setelah itu saya juga attach proposal saya attach proposal saya sebagai, saya attach proposal saya sebagai mungkin pertimbangan. Jadi saya attach, dan misalkan teman-teman mau yang seperti itu, mungkin saya saranin sih lebih dekat dulu baru langsung ke nembak. Kalau saya langsung nembak, tapi saya langsung taruh dokumen saya di situ, tapi saya nggak attach langsung filenya, karena biasanya kalau teman-teman attach file langsung di email, dia akan masuk ke spam. Jadi attach link. Nah, itu salah satu trik biar nggak masuk spam. Beberapa teman saya dapat case yang seperti itu, ternyata berbulan-bulan nggak dibalas, itu masuk spam ternyata. Oke, kemudian ini ada nih, private contacting the professor, kemudian read the candidate professor publication, tadi saya bilang, kemudian attach your research proposal if necessary guys. Kalau kalian merasa dari bahasa si profesor tersebut belum tentu harus langsung, belum memungkinkan untuk langsung attach, jangan dulu. Maintain komunikasi dulu, kemudian setelah itu baru kirim proposalnya. Itu lebih bagus, itu apa sih, secercah cahaya dalam pencarian kalian. Anyway, lanjut. Terakhir, look for funding opportunities. Ini nih. Jadi ada dua yang harus kalian pertimbangkan. Yang jelas yang harus kalian tahu, studi di graduate school atau doctoral degree seperti itu bakal makan banyak tenaga, tapi lebih penting lagi banyak biaya. Saya sendiri, seingat saya kemarin pembayaran untuk semester ini itu habis di sekitar berapa kemarin? 300 juta untuk satu kali untuk semester ini, karena saya dapat 5 modul berbeda. Itu untuk biaya sendiri ya, that's not gonna be possible. Jadi cari beasiswa, atau misalkan kalau teman-teman bisa bisa dapat tambahan, ya mau cari tambahan juga bisa dengan menjadi ini School of Teaching Assistantship. Jadi bisa jadi dosen di sana. Salah satu keuntungan dari US itu adalah mereka consider ketika kalian adalah doctoral student, mereka consider kalian sebagai orang yang pantas untuk jadi teacher assistant atau lecturer assistant. Jadi banyak di antara doctoral student yang di tahun-tahun ketiga, tahun keempat, mereka akhirnya dipekerjakan sebagai asisten dari profesor untuk mengatur kuliah, termasuk salah satunya ada teman saya ini juga sama-sama di bawah bimbingannya profesor, tapi juga dia mengajar di salah satu mata kuliah yang saya ikuti, so it's a bit awkward. Anyway, kemudian juga bisa jadi bisa research assistantship. Nah, kalian bisa jadi research assistant dari profesor, dan itu juga ada fee-nya buat nanti tambah-tambahan dan lain-lain. Ada other funding opportunities, ada awards-nya juga, so don't worry about that, you can find it. Terus ada yang satunya lagi, itu cari beasiswa untuk mendukung kalian kuliah. Bisa beasiswa parsial, bisa beasiswa full funding. Saran saya full funding kalau untuk dokter, ada yang parsial, itu tekor. Full funding seperti LPDP, kemudian kalian juga bisa nyari dari sumber yang lain. Kalau misalkan di US itu tuh ada yang namanya Fulbright, silahkan. Dikti juga kalau nggak salah juga membiayai itu.
membiayai kuliah di US. Kalau nggak salah di kerjasama, that's as far as I know. Correct me if I'm wrong. Dan masih banyak beasiswa lain yang bisa kalian dapatkan untuk bisa kuliah. Tapi kebanyakan kalau di US sih, kalau nggak okay, that is pretty much what I'm saying. Maaf kalau misalkan membosankan. Okay, thank you very much. Silakan, Pin. Oke, thank you Kak Ismet. Oke, jadi yang paling penting ya harus banyak baca ini ya, ibaratnya baca referensi atau baca jurnal yang diterbitkan oleh calon master kita. Dan untuk biar nyambung nanti kalau ya, ngomong. Benar banget. Jadi for your information juga LPDP bakal buka itu tanggal 6, tapi hanya 2 jenis beasiswa. Yang pertama itu beasiswa top dunia sama beasiswa untuk pendidik, jadi untuk dosen sama guru gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, Pak Ridwan jadi yang share screen siapa? Halo semua, bisa dengar? Bisa. Bisa ya. Ya mohon maaf sebelumnya saya tadi gunakan laptop di rumah, tapi tampaknya wifi rumah sangat ini ya sinyalnya sangat low, jadi saya mohon maaf mutasi ke mobile saya ya. Biasanya sih pakai di kantor kalau Zoom begini, tapi karena berhubung malam jadi ya terpaksa di rumah. Oke, saya bisa mulai ya Mas Ervin? Ya, bisa Pak. Silahkan. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Pertama sekali saya sangat senang bisa berkumpul di sini ya dengan organisasi Mata Garuda Papua. Di sini ada beberapa kawan yang sangat familiar ya. Ada Mas Ervin ini dulu kawan waktu tadi sudah disampaikan, kawan waktu pengayaan bahasa di UIN Sunan Kalijaga. Iya. Jadi selama 3 bulan kami satu kos dulu, satu kontrakan dulu. Kemudian Bung ini salam Gandipa ya, Bung Ismet ini kawan PK saya ya, persiapan keberangkatan PK 70, kalau tidak salah tahun 2016 ya. Kemudian Mbak Mega, walaupun kurang sering komunikasi langsung, kami sama-sama di grup di doktoral LPDP. Dan salam kenal buat semua peserta webinar pada malam hari ini. Saya dalam kapasitas untuk memberikan pengayaan dan berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan ya. Dan pertama saya ingin sampaikan bahwa pengalaman ini seperti juga pengalaman Bung Ismet dan Mbak Mega ini lebih merupakan pengalaman pribadi yang mungkin bisa relevan dengan beberapa teman-teman, atau juga mungkin bisa dimodifikasi atau mungkin tidak sesuai, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang saat ini sedang menempuh S3. Jadi saya memberikan titel untuk presentasi saya pada malam hari ini yaitu strategi mencari kampus, supervisor atau pembimbing dan sistem belajar di luar negeri. Jadi ini hanya beberapa observasi berdasarkan pengalaman. Mas Ervin, tolong di slide berikutnya. Ya, menurut saya satu hal yang sangat penting ya di dalam kita misalnya ingin melanjutkan studi ke luar negeri, ada hal yang menurut saya tidak boleh dianggap remeh ya, yaitu bagaimana mencari kampus yang tepat. Pertama menurut saya, meskipun ini bisa sebenarnya supervisor bisa duluan yang kita cari, kemudian bisa juga bidang studi yang kita cari dan yang sesuai minat kita, tetapi bisa juga kita mulai dengan mencari kampus.
Asumsinya adalah ketika teman-teman mungkin nantinya diterima di LPDP sebagai awardi, kemudian telah melakukan persiapan keberangkatan, biasanya itu diberikan waktu sekitar setahun ya pengalaman saya kemarin mencari kampus, dan tadi juga sudah dengan sangat detail pengalaman yang dilakukan termasuk mencari supervisor. Kalau saya pertama karena waktu itu telah menyelesaikan S2 di University of Sydney, mengambil jurusan Master of Human Rights. Kemudian kami sempat ketika mau selesai itu sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang akhirnya mengatakan bahwa mereka akan pergi untuk kuliah di Eropa karena pertimbangannya bahwa di sana mereka bisa melihat beberapa tempat wisata. Jadi ini meskipun kelihatan agak sepele, tetapi setiap orang punya istilahnya punya kriteria sendiri ketika memilih kampus ya. Tapi waktu itu saya sampaikan ke teman-teman bahwa pertama saya mungkin akan kembali ke Australia karena pertama pertimbangan jarak ya dan lokasi ya. Kalau saya memilih di Amerika mungkin kesulitannya itu jaraknya terlalu jauh ya ketika misalnya saya karena sebagai seorang family man yang sudah berkeluarga dan mungkin akan sewaktu-waktu balik saya pertimbangan biaya dan jarak akan sedikit menghalangi ketika ada rencana untuk balik ke kampung atau ketemu dengan orang tua atau ada hal-hal yang lain. Tapi ini pengalaman saya. Kemudian hal lain adalah mempertimbangkan iklim kemudian budaya setempat. Iklim maksud saya ketika misalnya teman-teman ada yang tidak tahan dengan cuaca dingin atau seperti saya ini kan punya semacam ada gejala sinus ya dan meskipun tidak terlalu parah, saya kemudian menghindari tempat yang sangat ekstrem dinginnya ya, terutama pada masa winter. Misalnya di Canberra, kemudian di Melbourne itu kan tingkat suhu dinginnya itu sangat ekstrim ketika pada winter seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini juga mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Kemudian budaya, misalnya budaya dan bahasa. Ketika teman-teman misalnya ada yang ingin ke Prancis tetapi tidak punya kemampuan basic bahasa Prancis atau ingin ke Jerman tetapi bahasa Jerman basicnya tidak ada, mungkin ini akan sedikit memberikan semacam hambatan juga karena harus kemudian mempelajari bahasa basic tersebut. Dan kalau teman-teman misalnya tidak terlalu cepat daya tangkap terhadap bahasa tersebut, mungkin akan bisa mengulur waktu untuk keberangkatan. Kemudian termasuk dengan kondisi sosial politik setempat, ini menurut saya juga perlu dipertimbangkan, terutama teman-teman mungkin yang dari Muslim yang sangat ketat pandangan keagamaannya ketika berangkat ke Prancis mungkin agak mengalami kerepotan karena di sana kan sistem yang menganut sekulerisme pada tingkat yang ekstrim ya, seperti itu. Kemudian kalau yang mungkin lebih istilahnya relatif lebih terbuka mungkin ke negara-negara yang menganut kebijakan multikultural seperti di Inggris, kemudian di Kanada atau kemudian di Australia, karena memang entitas keagamaan dan etnik itu kan dianggap setara. Jadi meskipun ada semacam memberikan keistimewaan kepada mayoritas, tetapi minoritas itu tetap diberikan proteksi atau perlindungan. Jadi menurut saya ini juga penting ya bagi teman yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian ingin mencari kampus. Kalau menurut saya ranking kadang penting ya, tetapi lebih penting lagi sebenarnya itu jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan bidang kita. Nah, kalau saya sarankan terutama
terutama kepada teman-teman dosen mestinya nanti harus mengambil yang linear ya dengan yang linear dengan bidang studi S2 atau kajian yang selama ini sudah digeluti supaya tidak ada kesulitan ketika nanti akan mengurus profesi